Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi cinta zaman sekarang berawal dari chattingan. Gak bahaya kan? Saling lempar gombalan, belum kenal udah sayang-sayangan. Untuk bisa menipu, selfie-nya diedit dulu. Jangan mudah ketipu, mending ta'arufan dulu. Salim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Makan porok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yang saya muliakan kepala sekolah Bapak Raden Rahmat dan para dewan jenderal dewan guru yang saya muliakan, keluarga besar Mokolet saya tadi bertanya kepada kepala sekolah, Pak Moko ini ngomong ternyata di Walet jadi Telkom, subhanallah. Ya, mudah-mudahan panjenengan semua ini panjang umur, barokah rezeki, panjang jalani jodoh, jembar badan bisnis. Amin. Ya, alhamdulillah anak-anak sekalian, ini sekarang kita peringati tahun baru Islam. Sebenarnya 1 Muharram kata beliau tadi, sekarang sudah 2 Safar. Berapa Safar? Sudah tanggal Safar ya, bulan Safar. Tetapi tidak mengurangi kemuliaan daripada bulan Muharram, di mana bulan ini termasuk bulannya Allah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka barang siapa yang menghadiri peringatan Muharram seperti ini, mudah-mudahan oleh Allah dijadikan orang
bagaimana kita menjadi pribadi yang unggul dan tangguh. Yang pertama, umumkan ya. Yang pertama, orang itu kalau kepingin memiliki kepribadian yang unggul dan tangguh, satu, ya perhatikan ini, tidak ada di buku di hasil toko. Yang pertama, salimul aqidah, selamatkan akidah Anda. Jangan yang aneh-aneh. Bagaimana kita meyakini dalam rukun iman itu dengan benar dan baik, insya Allah menjadi pribadi-pribadi yang unggul dan tangguh. Amin. Ya, salimul aqidah, selamatkan, bersihkan akidah. Yang kedua, sahihul ibadah. Bagaimana ibadah kita benar mengikuti juklak Rasulullah. Apa juklak? Petunjuk dan pelaksanaan. Ini yang terpenting ini sesungguhnya ya. Jadi menjadi pribadi yang unggul dan tangguh. Itu yang kedua, sahihul ibadah. Ibadahnya bagus, ibadahnya benar, mengikuti petunjuk daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Saya tak ulang terus soalnya biar tidak tidur. Kurung. Tapi kalau mau kleter, tak mungkin turun isu seperti ini. Seger kayak gini. Ya, 100 bukan ini. Yang ketiga, makinul khuluq. Ya, orang yang akan memiliki mukleter yang akan memiliki kepribadian yang tangguh dan unggul ini, yang ketiga ya, adalah makinul khuluq, berbudi pekerti yang kokoh. Tadi semboyannya, bagaimana mukleter yang berakhlakul karimah, duwe tata krama, ya, duwe akhlak yang baik, hormat kepada yang lebih tua, sayang kepada yang lebih muda. Sanggup? Insya Allah. Insya Allah. Hormat kepada yang lebih tua, sayang kepada yang lebih muda. Sanggup? Insya Allah. Baik. Ini yang ketiga, mati punya budi pekerti yang kokoh, berakhlakul karimah. Mulai dulu saya dengar, ya, siswa-siswa di Telkom Malang ini mulai dulu memang akhlaknya api-api. Alhamdulillah. Ini perlu dipertahankan. Sudah baik hati, tidak sombong, rajin menabung. Wes. Alhamdulillah. Ini dipertahankan. Dimanapun ada nanti dinasnya, dimanapun ada nanti bekerja, tetap membawa misi akhlak yang mulia. Amin. Insya Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi mujahidun li nafsihi. Mujahidun li nafsihi, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Jangan mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Ada nafsu takdifri. Hawa nafsu itu kayak anak children. Seperti anak cilik. Nafsu itu seperti anak cilik. Maka kita harus harus membimbingnya. Ya, kita tidak terlena, harus direm. Keinginan nafsu itu keinginan. Jadi kalau tidak direm, ada hak ilapas. Wes, baik sekali. Ya kan? Gih. Filternya harus dikirim. Betul. Hadirin, ya, nafsu itu harus di-manage, jangan loss. Ini berbahaya sekali. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, Anda lah yang bisa ngerem nafsunya sendiri. Anda yang harus ngerem nafsu itu, keinginan diri. Belokkan nafsu itu kepada hal-hal yang positif. Sanggup kira-kira? Insya Allah. Kalau kita tidak punya kekuatan, wiridan la haula, tidak ada daya untuk menolak kemaksiatan. Wala quwwata,
dan tidak ada kekuatan untuk istiqomah beribadah illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. kecuali dengan pertolongan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin, ini mujahidun di nafsi, harus kita bersungguh-sungguh di dalam mengatur hawa nafsu. Harisun alal waqti. Kemudian selanjutnya kita harus disiplin, pandai memanage waktu. Pandai memanage waktu. Jangan kita mempermainkan waktu, karena al-waktu kasyayf. Waktu itu bagaikan pedang. Al-waktu kasyayf. Waktu itu bagaikan pedang. Ya, siapa yang main-main dengan waktu, lengah sedikit, dia akan terbias pakai pedang itu. Al-waktu kasyayf. Waktu bagaikan pedang. Oleh karena itu hati-hatilah, jangan main-main dengan pedang itu, dengan waktu itu. Harisun alal waqti, pandai memanage waktu. Waktu muda gunakan sebaik mungkin. Jangan sampai dia itu sampai tua, ya, karena malas di zaman mudanya, di hari tua dia getun. Jangan sampai getun buri, tidak ada getun ngarang. Pasti kecewa itu di belakang. Ya Allah, getun gitu, lau biar aku gak rajin, lau biar aku gak. Jangan sampai seperti itu. Memanage waktu mulai sekarang. Ya, memanage waktu mulai sekarang. Harisun alal waqti. Kemudian selanjutnya, munaddamun fi su'uni. Apa itu? Time schedule. Punya time schedule dalam hidupnya sampean, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu ada schedule-nya. Jam sekian saya harus tidur, jam sekian saya harus bangun, jam sekian saya olahraga sedikit, jam sekian saya mandi, jam sekian saya prepare untuk sekolah, jam sekian saya istirahat, jam sekian saya sholat, jam sekian, terus begitu. Itu namanya munaddamun fi su'uni. Orang yang terbiasa begitu dijamin menjadi pribadi yang unggul dan tangguh. Unggul dan tangguh. Mudah-mudahan termasuk kita semua dijadikan oleh Allah pribadi-pribadi yang unggul dan tangguh. Allahumma amin. Allahumma amin. Ini munaddamun fi su'uni, punya time schedule. Ya, jadi rajin planning hidupnya sehari itu jelas. Jam sekian saya begini, jam sekian saya begini, jam sekian. Jadi jangan amburadul. Kalau ciri-ciri pribadi yang tidak tangguh, yang tidak unggul, ya cirinya amburadul. Wayai turu mangan, wayai mangan turu. Wayai istirahat sholat, wayai sholat istirahat. Nah, ini kan amburadul namanya. Maka itu tidak ada kamus di Pokletter malam ngalam, Pokletter ngalam. Mudah-mudahan ke depan semakin bertambah baik. Ya. Amin. Sekolahnya semakin barokah. Allahumma Amin. ya rabbal alamin. Kemudian apa lagi? Qadirun alal kasbi. Nanti setelah memiliki beberapa yang saya sebut tadi, diharapkan ya ini poin berikutnya, qadirun alal kasbi, mampu mandiri. SMK ini memang bilang bagaimana memiliki ahli. Ya, dia punya skill. Dia tidak seperti siswa-siswa yang lain. Tetapi kalau di SMK Telkom ini memang sudah disiapkan skill, punya keahlian, sehingga dia bisa mandiri. Mandiri yang sama sendiri. Berdiri di atas panas ini sendiri. Ya, ya. Kemudian Ramadan tidak didulang. Tidak. Ini. Mandiri. Ya, punya konsep mandiri. Oh, di rumah.
mampu berusaha berikhtiar. Ya. Ini apa namanya ciri-ciri siswa yang unggul dan tangguh. Kemudian yang terakhir unggul dan tangguh. Cirinya nafi'un li ghairi, bermanfaat untuk orang lain. Ya, dia dengan kebenekaan global, berkebenekaan global diharapkan menjadi bangsa yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, bermanfaat untuk orang lain. Jadi manfaat pikirannya sampai bermanfaat, tenaganya bermanfaat, ya, sumbangsi terhadap negara ini luar biasa. Ya. Jadi isi kemerdekaan ini dengan skill yang ada, isi kemerdekaan dengan akhlak yang ada, isi kemerdekaan ini dengan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat untuk orang lain. Satu kira-kira insya Allah. Bicara kemerdekaan, saya pelaku sejarah dulu pernah ditunda, di Janur Kuning. Siapa itu? Pak Jenderal Sudirman. Pelaku sejarah. Jadi teringat bahwa untuk meraih 17 Agustus itu, ternyata para pahlawan kita itu tidak pernah melupakan 17 rakaat. Karena kita tuh kan. Paham ya? Untuk meraih 17 Agustus ada tirangan, yaitu selalu bermunajat dalam sehari 17 rakaat. Coba hitung sendiri. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Hitung sendiri. Berapa rakaat? Itu belum sunahnya, belum sembahyang. Jadi dulu untuk meraih 17 Agustus ya, itu tidak merupakan 17 rakaat. Munajat kepada Allah dalam setiap sholat, bermunajat kepada Allah di setiap rukuk dan sujudnya. Itu kalau ingin sukses. Jadi suksesnya 17 Agustus itu karena 17 rakaat. Apa dan bagaimana bimbingannya? Jangan lupa yang turun pada 17 Ramadan. Apa? Turunnya Al-Quran. Bimbingan Al-Quran itulah sesungguhnya yang menjadikan seseorang itu meraih sukses, termasuk suksesnya 17 Agustus. Ingat ya? Meraih 17 Agustus dengan 17 rakaat munajat kepada Allah dan sebagainya. Atas bimbingan yang turun 17 Ramadan. Al-Quran. Coran engkau. Beda, harus berbeda. Di tahun 1445 harus berbeda dengan 1446 Hijriah. Harus berbeda. Yang sudah memiliki kebiasaan diwanti-wanti teruskan. Misalnya sehari 1 juz, lama setengah juz boleh. Kebanyakan saking sibuknya boleh one day one day, setino sakumbar boleh. Karena sibuk, mulai kono sing nawar one day one day, setino sahayat. Yang penting masih ada kemauan untuk membaca, mempelajari Al-Quran, walaupun one day one day, setino sahayat. Yang penting tidak jauh-jauh dari Al-Quran. Iya, keren. Praktekkan betul. Praktekkan. Ambil Quran. Semuanya makanan. Ya baca. Segitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sadaqallahu
Besoknya Karena di gunung. dari jalan kita leroi bukti dan lil muttaqin sadaqallahul azim. Saking sibuknya enggak apa-apa, yang penting ngaji. Yang penting oleh rumah. ayat oleh 30 kilo 30 ayat lumayan nayamul ya kan daripada tidak tahu sama-sama baca alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun sadaqallahul azim. Setiap hari satu ayat lama-lama berayat-ayat. Kalau memang sih tidak mungkin kalau siswa di apa ini mukleter ini nggak mungkin sepino seayat, paling sepino Sak jus. Masya Allah. Sadino modul. paling sepino Al-Quran. Bila. Oleh karena itu, mudah-mudahan ada waktu untuk selalu membaca Al-Quran. Anak-anakku sekalian, ada 3 amalan yang mana ulama-ulama salaf dulu melakukannya, para wali juga melakukannya. Kalau ada seorang walinya Allah, waliullah, ya, yang mengaku walinya Allah, pasti tidak akan lepas dari 3 amal ini. Ya, tidak akan pernah lepas dengan 3 amal ini. Yang pertama, qiyamul lail, Salat bangun malam. rukuk dan sujud kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Mumpung masih sergup-sergupnya belajar ini, berdoa meminta pada Allah, sukseskan kami, bukalah mata hati kami ya Allah untuk menerima ilmu dan lain sebagainya. Terus berdoa demi kesuksesan kalian. Sanggup kira-kira? Insya Allah. Yang kedua, amal apa lagi? Sakit kira-kira. Itu tadi, perbanyak membaca Al-Quran. 3 amal yang tidak pernah dilupakan, yang tidak dilakukan oleh para walinya Allah. Tirakatnya ini telur. Tirakatnya telur. Perhatikan, tirakatnya 3. Qiyamul lail. Yang kedua, qiraatul Quran. Yang ketiga, sedekah. Kena tolong rasak ini. Sisihkan susu uang jajan. Ya Allah, saya sedekah atas nama juga kedua orang tua saya. Tak apa-apa. Berapa lebihnya masukkan? Itu memang ada saya. Pipis saya rongel saya. Jangan sampai pipis ayah saya disuruh pipis sekarang. Ya, pipis saya rongel sekarang ya. Nasi saya ketika Isra suku saya pipis saya rongel. Jajal pipis, jajal kakek saya disuruh pipis setahun. Langsung ada Allah sanggup kira-kira mengamalkan 3 ini? Insya Allah. Lain. Quran. Harus berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hati-hati. Harus berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hadirin sekalian, nah, kalau tahun-tahun yang lalu sholatnya suka telat, maka di tahun baru ini, tahun baru Islam ini 1446 Hijriah. harus sebelum ada sudah siap. Sanggup kira-kira? Insya Allah. Harus ada perubahan.
mal'unun man kana yawmuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Ini ingat, dalilnya tahun baru. Barang siapa yang hari ini, tahun ini kok lebih baik daripada tahun kemarin, lebih baik daripada kemarin, fahuwa khairun, fahuwa rabih. Maka dia orang yang beruntung di dunia, beruntung di akhirat, mulia di dunia, mulia di akhirat. Mudah-mudahan termasuk ulama dengan semua. Amin. Amin. Yang kedua, makana yamuhu misla absin. Siapa yang hari ini, tahun ini bodoh persis dengan tahun yang lalu, tidak ada perubahan, tidak ada perkembangan, pancet jalan di tempat, tidak ada perubahan. Bahwa khosir, orang itu dinilai rugi nih. Kira-kira rugi apa? Rugi waktu. Kira-kira rugi apa? Rugi iman. Rugi nyawa terbuang sia-sia. Ya. Terbuang sia-sia. Ya. Pancet tahun sekarang dengan tahun yang kemarin, pancet tidak ada perubahan, tidak ada perkembangan, jalan di tempat, tidak ada prestasi, pancet seperti tahun yang lalu. Maka inilah orang yang rugi, membuang-buang nyawa. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Yang ketiga, makana yaumuhu syarran min amsi. Ini yang ketiga. Barang siapa yang hari ini, tahun ini kok lebih jelek daripada tahun yang kemarin, fahuwa mal'un. Itulah gambaran orang-orang yang terlaknat. Alhamdulillah. Kita diselamatkan oleh Allah SWT. Amin. Semoga kita menjadi lebih baik dan lebih baik, sehingga memiliki pribadi yang tangguh dan unggul, yang pada akhirnya nanti husnul khatimah. Allahumma Amin. Amin. Hari ini Jumat. Jumat itu adalah hari Sayyidul Ayyam. Ya, hari yang luar biasa. Rajanya hari itu ada pada hari Jumat. Mulai kemarin terbenamnya matahari, Kamis malam, Maghrib, mulai sudah sampai nanti asar. Ya, amal-amal yang ditingkatkan itu luar biasa. Malam Jumat sampai Jumatnya itu jangan pernah lupa amalan-amalan kita seperti Yasin, seperti Al-Kahfi. Dulu ada cerita seorang kiai. Boleh saya cerita dulu? Boleh. Dulu ada seorang ya bersahabatan, satu kiai, satunya orang biasa tapi rajin ibadah. Temannya Pak Kiai ini meninggal dunia. Akhirnya Pak Kiai sebagai sahabat, dia ikut mengantarkan mayitnya ke kuburan, sampai dikubur, sampai di mandek, ya, sampai pulang lagi bersama para pentakziah itu pulang. Malam harinya si Pak Kiai ini bermimpi ketemu sahabatnya yang tadi dikubur tadi. Bermimpi, dalam mimpinya Pak Kiai ditanya, Cak, ya Allah, di alam sana. Ya apa di alam sana? Seru. Keadaanmu bagaimana? Si teman ini jawab, pada waktu para pentakziah baru pulang, habis kumpul saya, mereka pulang 7 langkah setelah itu, saya didatangi seekor hewan menakutkan, hewan buas Showcase. menakutkan, persis kerennya. Showcase. Us. Saya ketakutan. Katanya temannya Pak Kiai, saya pasrah sudah pada Allah. Kok tiba-tiba
Bertunduk. Tiba-tiba datang seorang yang gagal. Wos. Bahkan Wow. saya mengusir hewan tadi itu, hewan yang jahat tadi itu berhasil diusir oleh orang yang gagal ganteng itu tadi. Gua. Diusir, menyelamatkan saya. Setelah hewan itu jauh lari, saya merasa aman dan saya tanya kepada orang tersebut, "Man anta? Siapa sampean? Kok bisa mengusir hewan itu dan sampean menolong saya mengusir hewan jahat itu, menolong saya dan menyelamatkan saya. Sampean ini sebenarnya siapa?" Kemudian orang tersebut menjawab, "Saya sesungguhnya surat Al-Kahfi yang kau baca setiap Jumat." Habis itu hilanglah orang tersebut. Subhanallah. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, Jumat, malam Jumat, mulai malam Jumat sampai Jumat, jangan pernah kejar amalan-amalan yang baik, termasuk tasbih, yasinan dan sebagainya ya. Hadirin sekalian, sambil minta kepada Allah tadi malamnya, malam Jumat, jangan pernah lupa bertahajud, minta kepada Allah, bermunajat kepada Allah demi cita-cita Anda ke depan. Sanggup kira-kira? Insya Allah. Kira-kira Insya Allah. bagaimana tadi meraih pribadi yang unggul dan tangguh sudah saya paparkan semua, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Oleh Allah SWT benar-benar dijadikan pribadi-pribadi yang tangguh dan unggul dan tangguh. Allahumma Amin. Maulaya salli Salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqiku min yawan nibul ghadimul nasaka atuhu limanung nenek walibun amin ya rabbil Mustafa halil magosidana Ghafir lana mamada ya wasi'al karami. Allahumma sholli alaihi. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu yang barokah manfaat. Amin. Di tahun baru Islam harus lebih baik, harus lebih baik, harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Guys. Allah. Bahkan kepala sekolah dan para dewan guru serta anak-anakku sekalian, leader, mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan tetap sehat, semangat, Amin. meraih cita-citanya atas bimbingan Allah, semua sukses. Allahumma Amin. Amin. Anak-anakku sekalian, sebelum doa, saya ingin memberikan ijazah doa penting. Mau? Mau. Mustajabah. Doa yang luar biasa dibaca 3 kali setiap hari, pagi, siang, malam, atau sore. Dengarkan dengan seksama. Kalau perlu direkam, ditulis. Ini penting doa ini. Ditiru dulu ya, biar hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini baca kalau pas breakfast, efran dan dinner. Ya. Tajam ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Amin. Allahumma ya Allah, jamilna bisihha wal afiyati wassalamah. Jamilna siswa-siswi SMA Telkom Malang minal hadirin wal hadirat wa asatidah wa ustad-ustadah fi hadzal majlis. Ya Allah, jamilna bisihha wal afiyati wassalamah. Wa haqqiqna ya Allah bittaqwa wal istiqamah. Wa amidna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Amin. Hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Amin. Qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oh ya. Buah durian, buah kedong-dong. Cakep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.